Ikhwatu iman rahimakumullah. Pengaduan Rasul kepada Allah seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-Furqan. Inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Di sini tersirat adanya rasa bersedih hati ada beban yang berat. Mengapa kaum itu tidak memperdulikan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu petunjuk jalan hidup. Al-Quran itu pegangan. Kita buat bandingan dulu ya. Jalan hidup itu kan mesti lurus. Jalan hidup itu mesti terang. Jalan hidup itu tidak berbelok-belok. Pertanyaannya, kira-kira jalan hidup dari siapa? Petunjuk dari siapa yang lurus jika bukan dari Allah? Al-Quran pegangan, manusia sangat perlu pegangan hidup. Kira-kira pegangan hidup dari siapa selain dari Allah yang kokoh dan kuat? Tidak ada. Semuanya ajaran, tuntunan hidup, pegangan hidup jika bukan dari Allah lahir dari perkiraan. Sedangkan perkiraan tidak bisa jadi pegangan, karena selain dari Allah tidak ada yang tahu. Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Mereka tidak punya ilmu. Selain Allah itu enggak ada. Mereka hanya mengikuti perkiraan. Sedangkan perkiraan tidak cukup untuk dijadikan pedoman sebagai kebenaran. Inilah ya. Ketika Al-Quran yang menjadi pegangan hidup, tidak ada yang lain, lalu kaum itu mengacuhkannya. Wajar jika Rasul merasa bersedih hati, kesal, itu wajar. Ya, ayat yang saya barusan baca itu dalam Quran surat An-Najm itu. Jadi apapun ajaran, tuntunan, pegangan hidup, jika bukan dari Allah, itu lahir dari kira-kira saja. Begitu. Sedangkan Quran itu sangat diperlukan. Ketika kaumnya mengacuhkan, wajar jika Nabi mengadu kepada Allah. Surat Al-Hijr kita mulai. Alif Lam Ra. Huruf-huruf muqatta'ah itu ya, potongan-potongan huruf yang ada di awal surat. Tidak ada yang tahu siapapun apa artinya kecuali Allah. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat Alkitab, yaitu
kumpulan dari tuntunan, kumpulan dari aturan, kumpulan dari hukum disebut kitab. Wa Qur'ani mubin, dan Quran bacaan yang jelas. Baru diketahui apa isi kitab itu, bahwa itu tuntunan, itu ajaran dan lain sebagainya jika dibaca. Jika tidak dibaca tidak akan diketahui itu isinya. Sementara kaum ada yang tidak memperdulikan, minat bacanya saja tidak ada. Lu tahu bagaimana itu? Nah, begitulah ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jadi yang kita garis bawahi, walaupun kesel, bersedih, muncul kurang mana itu bodoh-bodoh teuing gitu, sesuatu yang sangat penting kenapa diacuhkan. Tapi pada akhirnya Allah lah yang menetapkan. Begitu. Lalu bagaimana sikap untuk kita? Itu karena sekarang banyak yang berani malah muncul terang-terangan menyatakan Quran itu kebohongan. Menyatakan dengan terang-terangan Muhammad itu nabi palsu. Itu kan terbuka. Ya wajar karena dari orang kafir itu. Yang dikhawatirkan nanti umat Islam terpengaruh dengan omongan-omongan itu. Karena itu sengaja oleh Allah ditantang, jika ragu-ragu terhadap Quran, Fa'tu bisu rotim mim mislih, datangkanlah satu surat yang sebanding. Sampai sekarang nggak ada. Kenapa? Tidak akan ada manusia yang bisa membuat seperti itu. Bukan sekedar dari susunan kata-katanya, tetapi makna yang terkandung begitu dalam. Jadi keyakinan, jadi pegangan hidup, petunjuk jalan. Dan juga tidak ada seorang manusia pun yang tahu urusan akhirat, sementara Quran mencakup tuntunan sampai urusan akhirat. Jangankan urusan akhirat, hari esok saja manusia tidak tahu kepastiannya. Karena itu kalau harus membuat ajaran, membuat tuntunan sampai urusan akhirat, siapa yang bisa? Nggak ada. Makanya kalaupun ada, Allah mengatakan hanya perkiraan saja. Kita kan tidak tahu kepastian hari esok ya. Cuma rencana dikira-kira gitu. Sering kita membuat rencana tapi tidak jadi. Kalau tahu dia jualan itu tidak akan laku, tidak akan jualan, Pak. Kalau tahu panen itu akan gagal, dia tidak akan tanam, Pak. Kenapa dia menanam? Karena tidak tahu akan terjadi seperti itu. Kalau tahu dia itu akan mendapat kecelakaan, mau jadi ini nage, Pak. Jadi manusia jangankan menentukan urusan akhirat, hari esok saja secara pasti tidak tahu. Apalagi urusan akhirat. Nah begitu Pak. Jadi semuanya hanya sekedar perkiraan saja. Karena itu untuk kita dulu ya, sebagai umat Rasulullah, hendaklah jadi catatan. Pertama, bahwa Quran adalah kehormatan bagi umat Rasulullah itu. Itu kehormatan di situ. Seperti firman Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Sesungguhnya Quran itu kehormatan bagi engkau Muhammad dan bagi kaummu. Itu satu kehormatan. Dari sisi apa kehormatannya? Pertama, dari satu
keyakinan kokoh, kuat gitu dengan Quran itu. Jadi keyakinan ini kan tidak masuk akal, masa keyakinan dikira-kira. Kalau selain Quran kan begitu. Keyakinannya jika bukan bersumber dari Allah yang ada dalam Quran, keyakinan itu hanya dikira-kira. Itu kan tidak masuk akal, masa keyakinan dikira-kira? Itu lain gak yakin, ya. Contoh, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah mengajak kerjasama dalam ibadah. Mereka siap ikut bersama Rasulullah tahun ini beribadah kepada Allah dengan cara seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tapi tahun depan Rasulullah dan para sahabat harus ikut dengan mereka menyembah Tuhan mereka dengan cara ibadah mereka. Alasannya demi perdamaian. Satu tah pan ayeuna teh eta menjadi alasan deh. Bener teh mun damai gitu pan. Iya. Ini satu tuh catatan, Pak. Menurut pikiran bisa saja iya. Tibatan pas ya wae pan gitu, Pak. Mending damai gitu. Contohnya pan ku PBB diriungkeun tong pas ya wae mending damai gitu. Terus dibuat perjanjian damai, datu damai, Pak. Nah, di sini bedanya itu, Pak. Itu kan perkiraan, sementara Quran kepastian. Kedua, alasannya kalaulah agama engkau Muhammad yang benar, kami kebagian manfaatnya. Sebaliknya, kalau agama kami yang benar, kamu kebagian manfaatnya. Apa Bapak bisa menerima keyakinan dengan kalau? Kartos? Ente baik atulah. Itu kan alasannya, Pak. Tak enak teh kararitu bijil nanti. Cu orang babarengan, yuk kuring ilu ibadah ka anjeun. Tapi engke aranjeun ibadah jeung kuring. Lamun agama anjeun bener kuring kebagian kahadeanana, sabalikna lamun agama kuring nu bener anjeun kebagian manfaatna. Apa bisa diterima keyakinan ngalamun? Dua, bisa tidak diterima ibadah ku cara ngalamun? Nah itu, Pak. Makanya langsung turun jawabannya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Piraku teu maraca ayat surat nu eta nya keukeuh we. Tong silih silih carek lain silih carek, Pak. Kewajiban wa tawasau bil haq itu. Nah, itu satu catatan, Pak, ya. Kehormatannya di situ. Jelas keyakinannya ini. Ya, gitu, Pak. Kalau saya kaitkan dengan surat At-Tin, kan Bapak sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani, sungguh kami telah ciptakan manusia dengan ahsani takwim itu, dengan begitu bagus berdirinya ya, alus tangtungan, nangtung nanti alus jalma apa ajeg. Pan gajah mah dongko, muning dongko, ayam monyet nangtung dongko, Pak. Kan jelema nu bisa tegak teh gitu. Tapi kesananya sumarodadnahu asfala sapilin, lalu dijatuhkan kan? Bukan jatuh ke jurang, Pak, itu mah dohir itu. Nah di sini ilal ladzina amanu, nah gitu, Pak. Jadi istinbatnya Allah ciptakan manusia dengan berdiri tegak, mesti tegak pendiriannya.
jalma teh ku Allah diciptakeun teh bisa ajeg nangtungna, kudu ajeg tangtunganana gitu. Di situ kehormatan itu. Jadi kudu ajeg tangtunganna teh. Nah gitu. Aya nu naroskeun maksana cenah ajeg tangtungan teh kumaha cenah Ustad? Sim kuring bingung ngajawabna, kene antep ah. Nah di sini keyakinan dulu kan mesti tegak. Ini kebenaran itu. Di situ kehormatan itu Pak. Jadi kehormatan seorang itu adalah karena ajeg tangtunganana. Moal bener, moal ajeg tangtunganana mun lain dina iman, begitu Pak. Nah itu satu tuh Pak, kehormatan di situ. Kedua, kehormatan umat Rasulullah itu jelas dalam pelaksanaan pengabdiannya. Ini gitu Pak. Tadi mah akidah tidak kanan kiri. Nah sekarang ibadahnya juga begitu lurus saja udah. Punya pedoman yang jelas. Sementara yang lain seringkali tidak jelas pedomannya karena benarnya ibadah seringkali diukur oleh jumlah pelaku. Sama dengan yang lain itu. Kalau umat Muhammad enggak. Ini ibadah yang benar, gitu aja. Sama atau tidak dengan yang lain terserah, gitu. Saya sering sampaikan, saya pernah ditegur oleh orang tua ketika sholat daerah Cimalaka itu, sholat duhur, selesai istirahat, ada orang tua yang negur kepada saya, "Ari bieu cenah sholat naon mendingan sakedeung," nah gitu Pak. Saya jawab, "Eta cing bapak bieu sholat naon meuni lila," gitu. Ya, dari mana kita ambil ukurannya? Di sini kehormatan tuh Pak, kehormatan yang hakiki itu. Saya sampaikan saya sedang sapar, sedangkan ketika sapar menurut Allah bisa dilihat di surat An-Nisa 101. Faida dorobtum fil ar falaisa alaikum junahun antak suruh minas salat. Bepergian kosor salat. Rasul mengatakan kosor itu sodakoh dari Allah, terima. Jadi lebih baik kosor itu, ya udah. Nah ini dalil Pak, gitu Mangga tamu kuma bapak gitu Pak. Tengah jawab beli jempewe. Dari bapak biar naon atau alasan anak. Nagor sim kuring di salat naon ngan sakedeung teh. Ngahulang nih Pak. Meureunnan nu disebut alus mah mun lila gitu Pak. Satu tuh Pak. Kita punya ada kehormatan di situ, terserah. Ini pegangan saya. Itu Pak. Di situ kehormatan itu. Malah saya pernah juga sampaikan ya. Saya daerah Cipatat, biasanya kalau sholat subuh sok milih di pom bensin. Saya mau ngaji ke Cianjur, sebab mau di masjid biasa hese dengan masjid Persis sisi jalan. Itu geus kabayangkeun mun sholat subuh di masjid batur, imamna batur geus kabayangkeun riweuh gitu Pak. Tahu riweuh? Makanya saya cari pom bensin. Biasanya di pom bensin mah nggak ada imam yang tetap di sana. Kalau di masjid biasa ada imam yang tetap, kan saya nggak boleh ke depan jadi imam tanpa seizin imam di sana, itu nggak boleh. Walaupun saya disebut ustad, datang kadinya jolder we kahareup ke imamah, itu nggak boleh, itu dilarang oleh Nabi ya. Tapi kalau ada izin dari orang sana silahkan, nah gitu. Ya ke pom bensin, nah di decing di pom bensin, biasanya saya sok imaman di pom bensin Pak, karena tidak ada imam yang tetap. Ripek tegas aya Pak, duh keur sholawat we bari diuk, sing riweuh di wae. Rek mundur pirah ku aja geus ka jero. Kapaksa we nya we riweuh Pak, di rakaat kadua ning. Bangkit dari ruku, jung panjang segala dibaca, itu kumaha sih. Nah,
selesai sholat tuh ada orang tua yang negur juga. Kawas nu heureuy wecana sholat teh hayo we curug diutek-utek gitu Pak. Kawas nu heureuy gitu Pak bilang. Jadi jika nu heureuy kikituan teh. Kawas nu heureuy wecana curug diutek-utek. Nyacing bapak mah jika nu haroream curug teh cicing. Saya sampaikan ini keterangannya Pak. Rasulullah apabila duduk tahiyat berisyarat dengan telunjuknya, beliau menggerakkan telunjuk itu selama beliau membaca. Ini hadis itu Pak. Cicing we geua teh ngaleos Pak bisi ngamek. Nah ini lah. Di sini inilah sebenarnya hakikat kehormatan itu. Ketika orang punya pegangan hidup yang benar, ketika punya pegangan hidup yang kokoh dalam pelaksanaan ibadah. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak mengukur benar dengan jumlah orang. Nah begitu Pak. Di orang pan kakara dianggap benar mun rame gitu ya. Sampai ada yang nunjuk kepada saya itu Pak. Komplain ngambek Pak. Setelah dialog gitu mungkin Pak ya. Dia nunjuk itu. Meni asap pang bener nawe hirup teh gitu. Saya jawab lamun didinya rumah salah tinggalkeun. Gitu Pak. Kartos. Dia nuduh sama saya, dia bilang asapang bener nawe hirup teh. Saya jawab, kalau Anda merasa salah tinggalkan. Itu kan. Paham kan? Kenapa? Karena beragama itu harus yakin benar, Pak. Nggak boleh itu ragu-ragu. Jika masih ragu-ragu, jangan kalau urusan ibadah, Pak. Nabi mengatakan da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan kamu. Ambil yang tidak meragukan. Mana yang tidak meragukan? Ya Quran, ilmu dari Allah. Ilmu dari manusia kan relatif. Nah di situ Pak. Makanya saya bilang kalau Anda merasa salah tinggalkan begitu. Karena beragama harus yakin benar Pak. Gak boleh. Itu benar, kita ente benar ente entong wara Pak. Can yakin benar mah gitu. Nah di situ Pak. Yang kedua tuduhannya didinya mah hayang beda wae jeung batur itu. Saya jawab lain hayang beda, kuring mah hayang bener. Resikona biarpun berbeda dengan yang lain, bukan ingin sama, ingin benar. Nah, begitu Pak, disitulah kehormatan. Dan tambahlah satu lagi, satu kehormatan bagi manusia ketika ia punya tujuan yang pasti. Itu Pak. Itu kehormatan di situ. Ketika manusia tidak punya tujuan yang pasti, mau gimana itu hidup? Ngambang jadinya Pak. Karena itulah Allah sudah menekankan, menjelaskan, menerangkan wa innahu ladzikrulaka. Sesungguhnya Quran itu adalah kehormatan bagi engkau Muhammad. Wali kaumika, dan bagi kaummu, pastamsik, pegang teguhlah di situ kehormatan itu. Ikhwat iman rahimakumullah, ya, juga dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagi kamu. Karena itu jika umat Islam mulai jauh dari Quran, berarti jauh dari kehormatan hidup yang sebenarnya. Jika meninggalkan Quran, maka rusaklah kehormatan umat Islam. Kelihatannya di sini Pak kuncinya. Kenapa umat Islam selalu ya kalau istilah kalah berpana eleh wae itu Pak. Dari ngabring jeung sora nama gede gitu. Di mana ini kuncinya Pak?
Afala taqilun, maka apakah kamu tiada memahaminya? Nah, jadi hendaklah pegang teguh. Saya baca dalam kitab Kasbul Qurbah itu ada ya, yang membaca Quran ada 3 golongan. Golongan yang pertama, aqamu hurufahu wa dayya'u hududahu. Itu golongan yang pertama ini, Pak. Mungkin ini banyak yang di kita ini. Orang-orang yang menegakkan hurufnya dan mempersempit hukum-hukum yang ada dalam Quran itu. Jadi kalau menegakkan hurufnya, jadi perhatian, nyebut kop wae kudu nyeklek kadenge nyeklek. Itu menegakkan hurufnya. Ada za, ada sa, ada sya gitu. Dan menegakkan hurufnya ini kemudian disuarakan dengan suara yang enak, Pak. Hampir semua senang. Dan ini didukung dengan modal yang besar, sampai miliaran sekali ada acara itu. Da genaheun kadengena, tapi ngamalkeun eusi nama pait keneh itu, Pak. Jangankan ngadukung mere modal, Pak, ieu mah malah ngahalangan untuk menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Nih satu, Pak, tuh. Itu kelompok yang pertama tuh, Pak. Ini mungkin yang diisyaratkan oleh Rasulullah, bahwa ribqoh Islam, tali Islam akan putus selembar-selembar. Yang pertama putus dari tangan umat Islam adalah hukum. Sekarang kan tidak berlaku hukum yang ada dalam Quran. Jika ada masalah, umat Islam sendiri seringkali cenderung pada hukum lain. Yang kedua, pemerintahan lepas dari tangan umat Islam. Nya cenapan pamimpin orang oge muslim, lepas dari tangan umat Islam. Nya cenah ustad, maksudnya kumapan pamimpin orang ge muslim. Deuh meuli teu ngarti wae kudu kumaha ngomong. Ya, lepas dari tangan umat Islam. Betul, pemimpin kita muslim, tapi ribqoh Islam putus dari tangan umat Islam. Tah gitu, Pak. Baik dengar tiga lah. Tapi saya sering menyampaikan tidak boleh kita suudon kepada pemimpin, itu nggak boleh, Pak. Temenang suudon ke pemimpin, ngan husnudon hese itu unggul. Ya, nah kita sudah. Kemudian yang akan lepas dari tangan umat Islam itu adalah kendali ekonomi. Ini terasa sekarang. Ekonomi di kita dikendalikan oleh orang kafir, padahal mayoritas umat Islam. Sementara cirinya bahwa ekonomi dikendalikan oleh orang kafir itu banyak akad-akad yang tidak lepas dari spekulasi. Gitu, Pak. Jika sudah makin banyak ya akad-akad yang bersifat spekulasi, untung-untungan gitu, Pak. Apalagi judi yang bebas ya itu, Pak. Jika dalam akad di situ ada spekulasi, biasanya itu dikendalikan oleh Yahudi itu, Pak. Karena Yahudi mengambil keuntungan dari ketidakjelasan itu. Allah sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah itu. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum bis-sabti. Kamu semua sudah tahu orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu yang ada di pantai itu, cerita itu, Pak, Yahudi.
Itu kan tidak boleh mengambil ikan hari Sabtu, itu hari ibadah. Tapi ini anehnya subuh minggu sengit belum lauk Pak. Ongkos Sabtu temenang lauk, tapi subuh minggu sengit belum lauk. Di tiang teku ulama nak nyawekeun mari belum lauk Pak. Kata ulamanya, ini ikan dari mana? Kan tidak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Jawabannya, saya tidak ambil ikan hari Sabtu. Saya masang perangkapnya Jumat sore di teang malam minggu tuh. Ya Pak. Masang jaring na Jumat sore di teang malam minggu pan tengah lauk pe Sabtu. Eta lauk asup kana jaring na jam sabaraha. Tuh Kak cenah. Nah itu Pak. Istinbatnya Yahudi itu selalu mengambil keuntungan dari ketidakjelasan. Secara umum nanti begitu Pak. Makanya sekarang beredar seperti itu akad-akad itu. Karena mereka bisa mengambil keuntungan. Nah gitu Pak. Tina ayatnya tadi teh. Hati-hatilah Yahudi akan merekayasa sehingga yang haram pun seakan-akan menjadi halal. Makanya pesan dari Rasulullah, la tartakibu martakabatil yahud. Jangan kamu lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi. Yastahilluna maharimallah biadnal hilah. Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dengan alasan-alasan yang ringan yang dibuat-buat aja begitu Pak. Nah gitulah. Nah itu dua ya Pak. Kendali lepas tuh Pak, ekonomi. Nanti terakhir itu sholat tuh Pak, itu benteng terakhir umat Islam. Makanya rasa khawatir saya itu begitu besar ketika salat ini dengan alasan yang ya kita tidak bisa menolak kan. Kudu jarak 1 meter, ya disebut berjamaah lain Pak, disebut munfarid lain. Ya Pak, hanya di situ tersirat mulai goyah itu barisan umat Islam itu. Yang dikhawatirkan di situ Pak. Mudah-mudahanlah cepat selesainya supaya bisa berjamaah di biasa. Ya, supaya beres lah. Kudu jarak. Nur ada bingung teh Pak, saya harus jaga jarak dengan istri saya. Tapi bisalah berang mah bisa Pak. Ya. Nah kita lanjutkan Pak lah. Tok papanjangan. Nah itulah ya. Kembali lagi. Tetapi di situ membuktikan bahwa umat Islam perhatian terhadap Quran sudah mulai kendor. Bisa saja yang jadi perhatian itu hanya sekedar lagunya, dan ini sengaja didorong untuk menyimpangkan supaya umat Islam tidak memperhatikan lagi hukum yang ada dalam Quran. Malah sengaja dirusak seperti oleh kelompok jil ya. Aturan nikah dalam Quran sudah tidak digubris lagi. Kenapa mesti ada sekat agama katanya? Kedua, waris kenapa mesti dibedakan laki-laki dan perempuan? Itu mah aturan dulu, sekarang mah kan perempuan juga sudah maju cina. Nah makanya dibedakan. Kan sekarang mah zamannya Eman itu Pak, Eman Suparman. Ya, itulah ya. Makanya saya kutip Quran untuk mengingatkan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, agama Allah itu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah di situ Pak, sampai di situ dulu. Ini perintah dari Allah, peganglah supaya benar-benar kehormatan itu tetap terpelihara dengan sungguh-sungguh. Bukan dipegang mushafnya bayar, tetapi hendaklah laksanakan semua ketentuan yang ada dalam Quran.
Wala tafarroku, dan jangan bercerai-berai. Tuh cekuran oge ulah bercerai-berai kudu ngahiji ieu mah misah we. Gimana ya? Pokoknya mah kudu ngahijikeun bae, jalan beda-beda oge gitu kan. Bapak bisa terima itu? Pokoknya mah asal ngahiji we keun bae, jalan beda-beda. Apa Bapak bisa terima? Udah bingung Pak, saya mah itu bingung. Gimana sih itu ungkapan itu? Apa bisa ngahiji ari jalannya beda-beda? Satu tupanya mata ke jika nunya pan nanti akhirnya kita malah yang disalahkan. Ari ngahiji mah akibat Pak, asal bareng dina jalan nu sahiji pasti ngahiji. Kudu ngahiji ari jalan dibiarkan beda-beda. Ya. Disebut cek urang teh itu ngabingungkeun, ngambek di Pak. Ya. Wala tafarraqu. Begini Pak. Itu ada ungkapan dari Ibnu Mas'ud. Merasa tidak senang, hati rasa tegenah, tapi benar. Itu lebih baik daripada merasa senang bari teu bener. Sekali lagi Pak ya, cek Ibnu Mas'ud, saya ringkaskan ini. Ngerasa tegenah tapi bener. Leuwih hade tibatan ngarasa ngeunah bari teu bener. Dah gitu Pak. Tos kaharos tacan. Ibu-ibu molohok we. Bae teu ngarti ge. Da eta pikiranna kana duit tuh atuh. Ya. Nah, begitu ya. Karena dalam perjalanan itu kadang-kadang ada sesuatu yang berbeda dan tidak menyenangkan rasa. Tapi dah bener, udah begitu aja. Ini sebagai contoh we Pak, orang tina sholat we ya. Mun Bapak sholat berjamaah, tuluy kadenge sora imam teu ngeunaheun rek misah. Sok Pak, peda sora imam teu ngeunaheun pindah tuh. Satu tapa. Tuluy we sholat berjamaah imam maca surat nu panjang, Bapak rek misah. Pada tegenah karasana ku Bapak, aku jujurlah, Bapak resep henteu mun imam maca surat panjang. Jujur Pak, da cek rasa mah tegenah. Malah sakapeung mah ngomong nah teh imam teh teu ngarti cenah. Tuh Pak, sidik batur boga keperluan gitu. Ya, ternyata sesuai dengan arahan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu sholat sendiri silakan baca sekehendak kamu. Tahajud pemana? Rasul itu kalau sholat tahajud kadang-kadang dalam satu rakaat baca 80 ayat surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Pernah Bapak? Hayang nama Ustadz ngantu apal. Hayang nyobaan. Pernah dalam satu rakaat Rasul baca surat Ali Imran setengahnya Pak, 100 ayat dalam satu rakaat. Kalau capek beliau duduk baca terus, itu boleh kalau sholat sunat. Belum selesai baca, capek duduk beliau itu. Ketika hendak mengakhiri bacaan baru beliau berdiri. Boleh itu Pak. Dina sholat sunat mah. Tapi ari maca alam taro mah boga pikiran atuh. Pakai jeung diselang diuk heula kacida. Nah, gitu Pak. Tapi kalau sholat berjamaah jadi imam jangan baca surat yang panjang. Ini kan dari Rasul arahan. Karena imam yang bijaksana, imam yang ngerti itu yang memperhatikan kondisi makmum. Tapi kade bukan ciri khusus. Lamun maca pondok berarti ngerti lain. Bisa jadi teu apaleun teman. Begitu Pak. Kan makmum itu ada yang berkeperluan. Makmum itu ada yang sudah tua. Makmum teh anu hareeng. Eta nu riweuh mah makmum nu nyeri beuteung Pak. Imam ngadeklukeun maca sorangan, tama imam sasoranganeun. Asal ngeunah sorangan we.
Puguh we keur ukuran manehna mah sejahtera stabil kitu we, eta mah ukuran manehna atuh. Tinggal itu makmum di pasisian di gunung, dahar we hese, gering hese diobar, hayuh we sejahtera gitu. Nu kitu mah imam sasoranganeun. Ya, Bapak bade milih imam sasoranganeun. Nah, gitu Pak. Inilah ya. Tapi kalau sholat sendiri silahkan baca yang panjang juga ya. Kalau tahajud begitu juga Pak. Kumamun teu tahajud orang sholat pun parid silahkan baca surat yang panjang. Nah gitu Pak lah. Kita lanjutkan Pak. Jadi ketika kita melaksanakan agama kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan. Tetapi kita laksanakan karena yakin ini benar. Itu yang baik Pak. Jadi istinbat dari Ibnu Mas'ud itu bagus sekali. Arahan tegenah cek rasa tapi bener cek Quran lebih halus. Tibatan ngeunah bari lepas tina Quran Pak. Nah inilah ya catatan untuk kita. Wala tafarraqu itu jangan terpisah dari Quran walaupun ngarasa teu ngeunah itu Pak. Tapi di situ kehormatan Pak. Nah itulah Pak. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum ada fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmatihi ikhwana. Ini juga catatan untuk kita. Jika bukan dengan tuntunan Allah, kita semua sudah berada di tepi jurang neraka jahanam, Pak. Allah menyelamatkan kita. Di bawah tuh saya tulis ya, saya kutip sebuah hadis. An Ziyad bin Labid qala dzakara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala wa dzaka inda awani dahabil ilmi. Nabi berkata ya, menerangkan sesuatu dan saat itu ia terangkan saatnya hilang ilmu. Satu tuh Pak catatan Pak. Ya, apakah yang lahir dari kreativitas manusia bukan ilmu? Iya. Ilmu kanyaho itu Pak. Ini sebagai bandingan saja. Kalau ilmu yang lahir dari kreativitas manusia itu kan dalam tataran perkiraan, bukan kepastian ya. Tapi yang pasti dari Allah, begitu. Makanya ketika meninggalkan ilmu dari Allah, melepaskan ilmu dari Allah, ini satu kerugian besar. Ia terperangkap dalam perkiraan saja. Tapi punten Pak, sim kuring sok ngariung jeung dokter gitu Pak. Sharing we ngan sok bari heureuy sim kuring mah. Sugan teh cing teh dokter teh palalintar lah gitu Pak. Anger cenah usad ieu mah geus ngaheurian batur teh jeung moyok. Cing kenyataan. Naon cenah buktina? Kapan ti fakultas kedokteran teh di wisuda teh unggal tahun ratusan. Tapi geuningan ngalawan reungit wae teh geus-geus. Ya, itu kan kenyataan Pak. Anger we ribut gujurut ngelawan reungit wae. Bari reungit mah teh sakola. Bari reungit mah leutik geus Pak. Hanya ini mah kita mengingatkan bahwa yang maha pintar itu Allah. Di situ aja Pak. Ya. Jadi jangan sampai takabur melawan Allah gitu Pak. Ya. Qala kata rawi kulna ya Rasulullah wa kaifa yadhhabul ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'an. Bagaimana caranya ilmu itu hilang padahal kami membaca Quran? Jadi jelas di sini Quran itu adalah sumber keilmuan, begitu Pak. Di sini ya. Dan di situ ada keyakinan, iya. Kata sahabat itu, wa nuqri'uhu abna'ana wa yukri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Kenapa mesti khawatir?
Kami baca Quran, kami bacakan kepada anak-anak kami, kepada anak cucu kami. Jadi gitu. Jangan khawatir, kami baca Quran, kami bacakan juga kepada anak cucu kami. Seperti kita sekarang kan, kita arahkan, kita usahakan anak cucu kita bisa baca Quran. Malah saya merasa berbangga sekarang kan dari sejak dini saja anak-anak sudah belajar baca Quran. Iya. Jadi sudah begitu membuat gembira bagi kita ya, semangat membaca Quran. Qala, sabda Rasulullah, sakilat ka umuka ya bna ummi labid, in kuntu la araka min abqahi rajulin bil Madinah. Ih, gimana kamu ini menorong gitu, cenari maneh gitu cek Rasul. Aku pandang engkau ini orang yang paling paham di Madinah, paling ngerti di Madinah ini. Awalaysa hadhil yahudu wan nasara yaqra'una taurata wal injil. Bukankah Yahudi Nasara juga mereka baca Taurat, baca Injil, tapi kenyataan seperti itu. Gitu. La yantafi'una mimma fihima bisyai'in. Mereka tidak mengambil manfaat dari Tauratnya, dari Injilnya. Kenyataannya seperti ini. Ini yang dikhawatirkan itu. Baca nama Quran dengan umat Islam tidak memanfaatkan isi, jadi hanya menegakkan hurufnya saja, mempersempit hukumnya. Itu. Aqimus sholata, satu dibaca, kemudian surat Al-Ahzab dibaca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ari salat beda jeung Rasul, kumaha tuh? Tuluy teh di bejaan, heuh dasar area ge kieu tuh nyalain kah? Nah Quran, Pak. Kenapa salat Anda begitu? Kenapa yang ini begini, yang ini begini? Kumaha jawabanana? Ah masing-masing we cenah tuh. Ari Quran dikamanakeun atuh? Ya, jelas menegakkan huruf tapi mempersempit hudud yang ada dalam Quran. Ini kan sudah berjalan seperti itu sekarang, Pak. Malah sekarang lagi rame-rame ya diskusi di media sosial itu, Pak. Justru Qur'annya sudah ditinggalkan. Cek ulama ieu, ari Qur'an dikamanakeun gitu. Kenapa tidak kembali ke Qur'an? Malah yang lucunya alasannya dari ustad-ustad kasohor, betul Nabi mah teu migawe, para sahabat mah teu migawe, dan muncul nage abad keempat. 400 tahun setelah Nabi meninggal, tapi dah alus tuh. Cek saha alus teh? Ai cek Quran. Kalau beda dengan Nabi alus ente, Pak. Nah, ini kan sengaja kok dicekok begitu umat. Benar Nabi mah henteu, para sahabat mah henteu, tapi dah alus ieu teh. Tuh, Pak kitu we. Ari Qur'anna dikamanakeun atuh? Sekarang kan banyak ya. Bapak dengar alasan itu? Iya. Saya diminta untuk mengisi acara itu. Saya bilang pan Nabi henteu, para sahabat henteu. Lalu saya diminta untuk mengisi nu Nabi henteu. Pertanyaan saya itu urusan agama, urusan dunia gitu. Bari ngaleos, Pak, nu ngonang teh atuh moal we cenah leos itu. Naon dia atuh, Pak. Aku dupugu atuh alasanna kan. Saya hadir lalu mengisi acara. Anu cek akidah saya, Nabi tidak, itu gimana? Da moal ngeunah atuh, Pak. Nyaritana ge. Kemudian ada lagi alasannya cenah ieu mah dakwah sakalian Ustaz, meungpeung haladir seueur. Pejabat ge haladir nya, lamun kapake anak teh sing nyaritana di dinya tahun hareup dionang deui atuh lain ge hasil cenah. Mun eureun ti harita teh berarti ana hasil. Ieu mah kapake margi khutbahna sae dionang deui dina acara nu kitu keneh. Nah itu, Pak, ya. Jadi hilang itu ilmu.
hilang ilmu itu di sini dengan pengertian bahwa Quran sudah tidak lagi jadi rujukan, hilang tuh Pak. Seperti Yahudi dan Nasara tidak lagi menjadikan Taurat dan Injil sebagai rujukannya. Makanya kata Rasulullah, aku pandang kamu ini orang yang ngerti di Madinah. Kenapa? Yang dikhawatirkan bukan Qur'annya yang hilang, bukan sedikitnya yang baca Quran, malah makin banyak, tapi justru makin sempit isi Al-Quran. Ini wadayya'u hududahu. Kemudian yang kedua, ada juga yang menjadikan Quran sebagai barang dagangan saja, ya. Alasannya ada pengobatan, nama apa? Alasannya supaya dapat berkah dalam usaha, tuluy karena kadunyaan Pak. Agama turun itu untuk mengatur dunia, bukan menjadi alat untuk ngalah dunia. Ya, itu rada hese ogenya Pak. Quran turun, agama turun teh keur ngatur dunia, lain pikeun jadi alat ngalah dunia gitu Pak. Kan sekarang kelihatan sudah bergeser ya Pak. Iya. Ini terakhir saja Pak, begini. Rasulullah pernah membagikan ghanimah, harta rampasan perang. Bawalah ke orang Makkah jung, itu kabeh. Keun we di Madinah mah. Da eta mah Pak jol ngacung we, beri pedang dikeun Pak, getihan keneh pedangna teh. Nah, cenah teu adil, cing adil atuh. Ka Nabi wani kitu, Pak. Sabab cek Nabi bawa jeung ka itu ghanimah kabeh. Nya, geus urusan duit mah Pak, ka Nabi wae wani molotot. Bari ngacungkeun pedang, ieu getihan keneh pedang teh. Aya nu wani ka Nabi ittaqillah, ka Nabi teh teh. Da waktu ini perang mah beureunan ikhlas jigana ngan geus ningali ghanimah mimiti. Nah, itu terjadi itu, Pak. Cek Nabi lamun kaula teu adil saha deui. Mun kaula teu takwa ka Allah rek saha deui. Nya tapi eta cenah tong dibikeun kabeh ka itu atuh pan sarua ngilu berjuang. Cek Nabi heug atuh. Pek keur maraneh kabeh di dieu. Kaula rek bareng we jeung urang Mekah balik ka Mekah. Tah anu sejen mah pada ngarti entong keun bae jeung we bikeun ghanimah kabeh gitu. Nu ieu meneg dreug we ya Pak, take biji le khawarij teh ti dieu Pak. Nah gitu. Di situ kan pelajaran berharga. Jeung we ghanimah bawah kabeh keun we kaula di dieu leuwih mahal keneh Rasul kan. Ari ghanimah mah harta piomongkeun, ari Rasul mah mereskeun. Jadi dunia mah masalah, Nabi mah mereskeun. Lebih penting mana Pak? Lebih penting mereskeun masalah atau sesuatu yang menimbulkan masalah? Ari duit nimbulkeun masalah, mereskeun masalah. Tah ka ibu-ibu tong kana duit wae. Matak mending ge boga salaki nu bisa mereskeun masalah. Ibu-ibu mah da lain pikiranana. Pokoknya boga salaki nu loba duit, nah gitu ibu-ibu mah. Ya, gitu Pak. Inilah Pak. Ya. Jadi sekarang sudah mulai muncul ayat-ayat Quran digunakan untuk keduniaan, bukan untuk membereskan, Pak. Terakhir adalah kelompok yang menggunakan Quran sebagai pegangan hidup, sebagai hujah beramal. Mudah-mudahan terhindar dari kelompok yang dinyatakan oleh Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjur. Ini yang dikhawatirkan, Quran sudah tidak diperdulikan dengan makna yang dalam. Bukan hurufnya, bukan mushafnya makin banyak, makin bagus, tetapi makna hakikinya adalah tidak memperdulikan Quran sebagai tuntunan, sebagai pegangan hidup, sebagai harapan. Nah itu Pak yang sebenarnya. Sudah jam 7, sampai di sini saja.
Insya Allah mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan Kak Ustad wawankeun gitu teruskeun namanya enggak. Sekian aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.